Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, warga Gereja Kristen Oikumene Indonesia. Selamat Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81. Hari ini kita bersyukur atas jasa para pahlawan kita, atas kedaulatan bangsa, atas hak untuk hidup bebas dari penjajahan, dan atas kesempatan untuk membangun negeri kita ini. Tetapi di tengah sukacita itu, mari kita bertanya, apakah kemerdekaan yang kita rayakan itu sudah mencapai tujuan yang paling dalam? Apakah kemerdekaan itu sekedar kebebasan politik? Ataukah ada makna yang lebih hakiki bagi bangsa dan juga bagi gereja? Firman Tuhan mengarahkan kita kepada kemerdekaan yang paling mendasar, berdasarkan pada 2 Korintus 3 ayat 10 sampai 18. Kemerdekaan hidup di dalam Kristus. Mengapa Rasul Paulus berbicara tentang kemerdekaan? Rasul Paulus menulis surat ini kepada jemaat di Korintus yang sedang menghadapi perdebatan tentang pelayanan, perdebatan tentang hukum Taurat, dan perdebatan tentang kemuliaan Perjanjian Lama dibandingkan dengan Perjanjian Baru di dalam Kristus. Di tengah pergumulan itu, Paulus menegaskan bahwa Perjanjian Lama atau hukum Taurat memang memiliki kemuliaan, tetapi sifatnya sementara dan terbatas. Tetapi Perjanjian Baru di dalam Kristus memiliki kemuliaan yang lebih besar, kekal, dan memerdekakan atau membebaskan. Karena itu, Paulus menyatakan bahwa kemerdekaan sejati bukan datang dari aturan, melainkan dari roh. Apa yang firman Tuhan katakan? Pada ayat 10-11, penekanannya adalah bahwa kemerdekaan itu yang lebih mulia, menyatakan bahwa apa yang dahulu dianggap mulia, sekarang menjadi tidak mulia lagi, karena kemuliaan yang lebih besar telah datang. Artinya, kemerdekaan yang diberikan Kristus lebih besar dan kekal dibandingkan kebebasan duniawi yang rapuh. Kalau kita aplikasikan dalam kehidupan kita bahwa kemerdekaan politik itu penting, tetapi jika tidak dipadukan dengan kemerdekaan rohani, maka manusia tetap terikat pada dosa, ketakutan, dan kehancuran. Lalu pada ayat 12 dan 13, penekanannya adalah keberanian untuk memandang Allah. Paulus menggambarkan dengan berbicara tentang keberanian yang berbeda dengan orang-orang yang tertutup oleh hukum. Metafora atau penggambaran wajah yang terbuka menunjukkan keterbukaan kepada Allah, tidak lagi tertutup oleh rasa takut, oleh rasa malu, dan legalisme terhadap hukum. Hidup dalam Kristus menuntut kita untuk berani memandang Allah tanpa tirai, menghapus rasa malu, legalisme, atau ketergantungan kita pada prestasi kita. Lalu pada ayat 14 dan 15, penekanannya adalah tirai yang menutupi hati, di mana di sana dikatakan bahwa ketika orang membaca hukum Taurat, ada tirai yang menutupi hati mereka. Hukum membuat manusia sadar akan dosa, tetapi juga menutup mata rohani, sehingga tidak lagi melihat Kristus. Tanpa roh, pembacaan hukum tidak menghasilkan kemerdekaan, melainkan keterikatan dan keterkungkungan. Kalau kita aplikasikan dalam kehidupan kita berbangsa, maka kita bisa membaca tentang sejarah bangsa, dan juga membaca tentang aturan dan sistem yang dapat menuntun kita pada pembatasan dan ketidakadilan bila tidak dipahami dalam terang Kristus. Lalu pada ayat 16-18, itu penekanannya adalah pada inti pembebasan. Apabila seseorang berbalik kepada Tuhan, selubung itu diambil dari orang itu. Berbalik kepada Tuhan artinya bertobat, maka tobat adalah syarat pembebasan atau kemerdekaan sejati. Tuhan adalah roh, di mana roh Tuhan ada, di situ ada kemerdekaan. Maka kemerdekaan sejati berasal dari roh, bukan dari struktur manusia semata. Lalu orang yang menatap kemuliaan Tuhan oleh roh itu diubahkan menjadi serupa
dan mengalami proses pembaharuan berkelanjutan sampai kemuliaannya yang penuh. Kalau kita aplikasikan dalam kehidupan kita di dalam Kristus, maka kemerdekaan di dalam Kristus membawa transformasi karakter, pembaharuan karakter dari takut, dari egois atau terbelenggu menjadi hidup yang merefleksikan kasih, kebenaran, dan keadilan Tuhan. Maka kalau kita menafsirkan tentang topik kemerdekaan secara Kristiani, memang kemerdekaan politik itu berharga, tetapi terbatas. Tetapi kemerdekaan rohani itu bersifat komprehensif, lengkap, dan mengubah hati. Ada 3 dimensi kemerdekaan secara Kristiani. Yang pertama, kemerdekaan dari hukuman dan tuntutan hukum, atau pengampunan dan pemulihan hubungan dengan Allah. Yang kedua, kemerdekaan dari dominasi dosa dan kebiasaan lama, yaitu melalui proses pengudusan oleh Roh. Dan yang ketiga, kemerdekaan untuk melayani, yaitu memakai kemerdekaan kita sebagai kebebasan untuk mencintai, mengasihi, bukan untuk memuaskan diri. Maka secara nasional kita cari relevansi sebagai warga negara Indonesia yang beriman kepada Kristus. Kita dipanggil untuk membawa buah kemerdekaan rohani, keadilan, belas kasih, kerukunan, ke ranah sosial dan politik bangsa negara kita di mana kita hidup. Akhirnya jemaat sekalian, kemerdekaan sejati adalah hidup di dalam Kristus yang telah memerdekakan kita dari kuasa dosa, mengubahkan dan memanggil kita untuk melayani. Jadilah gereja yang membentuk warga negara bertanggung jawab, melayani, memperjuangkan keadilan, menjaga persatuan. Ikutlah melakukan tindakan atau aksi sosial sekecil apapun untuk mendukung pengentasan, pelestarian, dan penguatan masyarakat dan lingkungan hidup. Kiranya Tuhan memberkati kita, dan doa kita, Tuhan Yesus Kristus, bukalah mata dan hati kami dari tirai yang menutup. Ajar kami hidup di bawah kuasa Roh-Mu, agar kemerdekaan yang kami rayakan juga menjadi kebaikan bagi bangsa kami. Amin. Majelis Pekerja Sinode Gereja Kristen Oikumene Indonesia mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81. Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Tuhan Yesus Kristus memberkati. Merdeka! Merdeka! Merdeka!